Selamat malam Bapak Ibu. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita memulai persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu kita mau menaikkan pujian Menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, seperti lagu yang boleh kita nyanyikan tadi, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap pergumulan kami. Kami boleh tetap setia bersekutu, kami boleh tetap setia datang kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita menaikkan pujian yang terutama. Terutama
bersama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kami mencari kasih sejati. Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa bersama. Mari kembali kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini, bahkan di tengah masa pandemi yang belum usai. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami.
Saat ini kami akan kembali melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pelajari bersama-sama, kembali memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Ayub pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan napas. Ya, sedemikian pembacaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita mungkin pernah menjumpai orang yang marah kepada Tuhan. Dan kemarahan itu Bapak Ibu dapat diungkapkan dengan berbagai hal atas pergumulan yang sedang dihadapi saat itu. Ada juga mungkin orang mengungkapkan kemarahan itu dengan ia tidak lagi mau bersekutu, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau datang ke gereja. Atau ada juga orang yang mengungkapkan kemarahan itu dengan ia tidak lagi mau membicarakan hal-hal yang rohani. Misalnya tentang doa. Ya, ketika kita bertanya apakah Bapak Ibu di dalam pergumulan ini membawa di dalam doa, mungkin ia menjadi sensitif membicarakan hal-hal yang rohani tadi. Apakah Bapak Ibu saat teduh ya membaca Alkitab, membawa pergumulan Bapak Ibu di dalam doa. Ia tidak mau membicarakan hal-hal demikian. Atau ada juga yang mengalami depresi dan merasa hidup ini tidak berarti, kehilangan orientasi, kehilangan tujuan hidup, arah hidup, karena pergumulan yang sedemikian berat yang dialaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita, di balik kemarahan Ayub sebenarnya tersembunyi kesedihan yang dalam yang Ayub alami, yang Ayub rasakan. Ayub merasa begitu akrab dengan Tuhan, namun Tuhan dalam tanda kutip tega menimpakan musibah yang berat kepadanya. Ayub merasa sendirian, kehilangan orientasi dan tujuan hidup. Dan hal ini juga Bapak Ibu pernah dialami oleh si pemazmur. Misalnya kalau kita melihat dalam Mazmur 22, dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bapak Ibu,
Hal inilah yang luput dari pengamatan Zofar dan sahabat-sahabat Ayub yang lain. Kepedihan, pergumulan terdalam yang Ayub rasakan itu tidak ditangkap oleh sahabat-sahabat Ayub. Mereka terlalu sibuk dalam tanda kutip membela Tuhan dan menghakimi Ayub atas dasar keadilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini pembacaan kita, Zofar menilai Ayub gagal untuk memahami kebenaran yang disampaikan Elifas dan Bildad mengenai keadilan Allah di dalam pembacaan-pembacaan yang lalu. Nah, agar Ayub mengalami pemulihan, Zofar memberikan nasihat kepada Ayub supaya Ayub dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala dosa kejahatan yang pernah Ayub lakukan. Dan ini diungkapkan di ayatnya yang ke-13. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Ayub, bersihkanlah hatimu, menyesallah, berdoalah kepada Allah, hilangkanlah dosa dari hatimu dan jauhkanlah kejahatan dari rumahmu. Jadi di dalam pandangan Zofar, semua yang terjadi kepada Ayub, semua yang menimpa Ayub itu karena kejahatan dan dosa yang terjadi di rumah Ayub. Maka itu mungkin melalui anak-anaknya yang sering berpesta, atau juga di dalam Ayub sendiri. Nah, menurut Zofar, kalau Ayub dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan, maka Ayub akan mengalami pemulihan. Ini diungkapkan Zofar misalnya di ayatnya yang ke-15 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Maka kau boleh menghadapi hidup dengan tabah dan gagah. Kau akan berdiri teguh dan tak perlu merasa gelisah. Ya, jadi kalau Ayub dengan sungguh mengakui segala dosa dan kejahatannya di hadapan Tuhan, Ayub akan diberikan ketabahan di dalam menjalani penderitaan pergumulan yang berat ini. Lalu di ayat yang ke-18, kau akan teguh dan penuh harapan, Allah akan melindungimu sehingga kau aman. Ya, Ayub akan memiliki pengharapan, katanya, di tengah penderitaan dan pergumulannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang diungkapkan Zofar adalah hal yang paling ideal yang harus terjadi pada orang beriman. Kalau kita berbicara mengenai hal yang ideal, Bapak Ibu, misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau saudara menjaga kesehatan, ya, makan yang cukup, olahraga, istirahat yang teratur, maka saudara tidak akan sakit. Idealnya seperti itu, ya, terhindar dari sakit penyakit. Namun di dalam kenyataannya ternyata ada juga orang yang sakit, ya, sekalipun dia sudah menjaga, ya, hidupnya dengan baik, makan, olahraga dan seterusnya. Misalnya terpapar COVID begitu. Dan yang ideal itu tidak melulu, ya, terjadi seperti yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapan-ucapan Zofar ini berbicara mengenai hal yang ideal. Dan memang semua yang diutarakan Zofar adalah hal yang benar. Tetapi Bapak Ibu, ternyata ucapan-ucapan itu tidak menyentuh kehidupan Ayub dan pergumulan Ayub di kala itu. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita juga menjumpai orang-orang yang mengalami pergumulan beban berat seperti Ayub. Kita menjumpai Ayub-Ayub masa kini yang mengalami kesusahan, pergumulan. Mungkin mereka marah dengan situasi. Mungkin mereka kecewa karena di PHK, menyalahkan keadaan, atau bahkan kehilangan orientasi hidup, tujuan hidup.
dan mereka bergumul atas semua itu. Lalu sebagai aplikasi, sikap apa? Sikap terbaik apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka? Hal pertama yang bisa kita lakukan yang paling sederhana ya, ketika kita menjumpai saudara, sahabat, kerabat yang mengalami pergumulan mungkin seperti Ayub, kita cukup menjadi pendengar atas keluhan-keluhan mereka. Ya, membiarkan mereka berbicara atas apa yang mereka rasakan, yang mereka alami, yang mereka pikirkan saat itu. Dan kita ada di sampingnya. Yang sering kali terjadi Bapak Ibu, kita terjebak untuk mencari pemecahan atas persoalan masalah yang sedang mereka gumuli saat itu. Seakan-akan kita berdiri pada posisi yang lebih kuat, yang lebih rohani, yang lebih tahu atas pergumulan-pergumulan mereka, lalu kita memberikan solusi. Seharusnya ibu seperti ini, seperti itu, jalan keluarnya seperti ini, ibu harus melakukan itu, dan seterusnya. Tetapi nyatanya seringkali kita gagal untuk memberikan solusi, memberikan nasihat, dan seterusnya. Dan ternyata yang paling mereka butuhkan saat itu adalah mereka membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hati, pergumulan batin yang sedang mereka rasakan, dan segala kegelisahan hati mereka. Di dalam psikologi Bapak Ibu, orang yang mencurahkan beban masalah kepada orang yang tepat, ia bisa curhat, maka 40% beban itu berkurang, katanya seperti itu. Saya tidak tahu kalkulasinya seperti apa. Namun di dalam pengalaman, ketika saya menjumpai sahabat yang dalam pergumulan, lalu ia percaya dan cerita berbagai hal, kesulitan, pergumulan, tekanan yang sedang ia alami, dan saya di situ cukup hanya mendengarkan saja. Lalu terakhir di dalam percakapan itu saya doakan orang itu. Ia sebelum pulang mengatakan, saya lebih ringan begitu ya. Artinya bebannya lebih ringan, padahal saya tidak memberikan solusi apa-apa. Ia tetap menghadapi masalah yang sama, tetapi beban pergumulan itu berkurang ketika dia curhat begitu ya. Nah, lalu yang kedua, kita bisa menjadi pendoa. Kita mendoakan mereka atas pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Ya, agar Tuhan menolong, tetap memberikan pengharapan di tengah kesulitan, memberikan iman, dan mereka menemukan maksud Tuhan di dalamnya. Doa Bapak Ibu, ketika sungguh-sungguh kita doakan, itu memiliki kekuatan untuk mengubah hati orang, memberikan pengharapan, ya, menghibur. Bahkan juga orang itu dimampukan misalnya untuk memaafkan, mengampuni ketika ia memiliki luka-luka, sulit mengampuni. Bahkan doa itu juga mampu mengubah hati orang untuk menyesali segala dosa mungkin yang ia perbuat. Kiranya kita boleh dipakai Tuhan di tengah kehidupan saat ini, di tengah pandemi yang mungkin orang mengalami banyak kesulitan. Kita menemukan Ayub-Ayub masa kini yang dalam pergumulan. Tuhan memakai kehidupan kita menjadi berkat di dalamnya. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita bersama. Silakan Bapak Ibu mengambil posisi yang paling nyaman untuk kita bersama-sama berdoa. Kalau Bapak Ibu bisa berlutut, saya persilahkan untuk kita berlutut. Untuk pokok doa yang pertama, kita terus mendoakan untuk bangsa dan negara kita, khusus untuk penanganan
pandemi ini, vaksin yang sudah berjalan, kita doakan supaya semuanya bisa efektif, dan juga untuk masyarakat yang mungkin sudah mulai abai dengan melakukan protokol kesehatan. Sekalipun vaksin berjalan, tetapi kasus per hari yang selalu meningkat, kita doakan Tuhan campur tangan di dalam penyelesaian pandemi ini. Kita juga berdoa untuk pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, dalam penanganan. Ini Tuhan tolong pemerintah, bahkan juga sukarelawan untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Kita juga berdoa untuk bencana banjir di beberapa tempat. Kiranya Tuhan juga memakai pemerintah untuk menangani ini dengan baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama untuk pergumulan bangsa dan negara kita. Untuk pokok doa yang kedua, kita juga berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristus Jembatan Hitam dan juga Pos Cengklong. Kita doakan untuk pelayanan-pelayanan yang masih berjalan, yang kita garap secara online, baik itu ibadah umum, sekolah minggu, persekutuan doa online, untuk KTB remaja pemuda, dan juga PAUD Cahaya Kasih yang akan dimulai bulan Mei, masih via online. Kita juga berdoa untuk ibadah pemberkatan Sabtu besok tanggal 20 Februari, Saudari Renaldi dan Yola. Kita doakan untuk proses pemberkatan ini berjalan dengan baik. Dan juga kita berdoa untuk persiapan ibadah emeritasi dan juga pentahbisan yang kita planning ulang di bulan Mei. Kita juga berdoa supaya semua berjalan dengan baik di tengah masa pandemi saat ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa kedua. Kita juga mau mendoakan untuk pergumulan jemaat kita, untuk para orang tua, lansia di dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan memakai orang tua, keluarga untuk boleh menjadi saluran berkat, merawat dan mengasihi mereka.
Kita juga mendoakan untuk pergumulan jemaat di dalam usaha, pekerjaan, ekonomi mereka, kan juga untuk mendidik anak-anak mereka, cara belajar via online. Orang tua diberikan kesabaran untuk mendampingi putra-putri mereka di dalam belajar mengajar online ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ketiga ini. Saya juga mengajak untuk kita bersama-sama berdoa, menyatakan pergumulan-pergumulan pribadi kita, untuk kesehatan kita, keluarga, pasangan, anak-anak, usaha pekerjaan, dan harapan-harapan kita di tahun ini. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menyatakan yang baik atas setiap pergumulan pribadi kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa di dalam surga, inilah seru dan doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyatakan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Atas syafaat permohonan yang kami nyatakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan waktu istirahat kami, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menyempurnakan doa-doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.